Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Karena Allah Maha Besar, Maha Kuasa, kita nggak usah takut menghadapi apapun di tahun 2023. Apapun boleh terjadi. Tetapi kalau Tuhan menyertai, Allah Immanuel, Allah yang penuh kuasa itu ajaib, mulia, kita nggak perlu takut apapun. Ada Roh Kudus di dalam hati kita yang membuat kita selalu merasa damai dan sukacita. Patutlah kita memuji-muji Tuhan. Amin. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Ku mau nyanyi sama Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Yes. Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada kutuk yang mengikat kita. Yang ada adalah Tuhan sudah memberkati kita dengan surga yang terbuka. Haleluya. Setiap doa kita bisa tembus langsung karena melalui Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Haleluya. Ya, salam semuanya ya. Puji Tuhan buat Bu Meske baru masuk, salam juga ya. Buat Pak Timi juga, shalom. Selamat tahun baru buat Puji juga ya. Semua nih yang masuk di Zoom ini, selamat tahun baru, memasuki tahun 2023. Iya, baru pertama ini sekarang baru masuk ya. Selamat tahun baru semuanya. Ya, selamat tahun baru ya, supaya semua lahir baru, hidup baru, pikiran baru, mata semua baru ya. Kita udah semua ciptaan baru ya. Amin, amin. Amin. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru Pak Timi. Ya, puji Tuhan ya, masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk ketemu di udara ya. Inilah saya mau menyampaikan tentang apa sih yang disampaikan saat ini, apa yang disebut masa depan. Nah, di sini ya, ada orang yang mengerti tentang masa depan ya. Nah, di sini kenapa saya tergerak untuk apa yang disebut masa depan. Ini baru masuk Januari ini, kita melihat apa sih masa depan kita untuk memasuki tahun 2023 ini. Amin ya. Kita harus benar-benar berubah dari tahun 2022 menjadi yang baru diperbaharui terus oleh Roh Kudus. Amin ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan di sini kita lihat sebentar di Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14 ya. Di sini katakan apa? Amsal 24 ayat 4 di sini. Amsal 24 ayat 14 dikatakan apa? Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Di sini Tuhan katakan apa? Ketahuilah. Di sini Tuhan mau ketahuilah hidup kita ini ya. Demikian hikmat untuk apa? Untuk jiwa kita. Nah, jiwa kita untuk apa ya? Nah, di sini Tuhan minta supaya kita memberikan mendapatkan hikmat. Nah, karena kalau kita mendapatkan hikmat dari Tuhan itu, yaitu kita mendapatkan apa? Kecerdasan.
Karena kecerdasan ini dari Tuhan akan melebihi dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Inilah hikmat Allah ya. Dan akan mendapatkan apa? Pengetahuan ya. Hidup kita yang dulunya nggak karu-karuan, mungkin sembrono ya. Hidup kita nggak ngerti dosa, apapun dilakukan. Tapi kita dengan hikmat Allah, karena kita mengetahui dipimpin oleh Roh Kudus ya, maka kita akan diberikan apa? Hikmat untuk jiwa kita ya. Nah, kemudian diberikan apa? Kecerdasan, ya, kemampuan sama Tuhan. Nggak mampu hanya untuk di dunia aja, tidak mampu hanya kecerdasan dari dunia aja. Tapi Tuhan mau mampukan di dalam surgawi bagaimana hidup untuk layak di mata Tuhan. Nah ini ya, maka di sini Tuhan kita akan mendapatkan pengetahuan, ya, mengetahui ternyata Tuhan maunya seperti ini, bukan maunya kita lagi, ya. Kita menjadi bijaksana, ya, bukan solonong boy, ya, bukan asal tabrak sana tabrak sini, bukan itu, tapi kembali lagi bertanya, kita punya Bapa di surga. Apakah boleh Bapa saya melangkah ke sini? Apakah saya boleh Tuhan Yesus? Segala sesuatunya kita kembali kepada Bapa. Amin. Nah, disinilah. Makanya hikmat dunia ini memang baik ya untuk dunia. Tapi di dalam anak Tuhan libatkan dengan hikmat surgawi. Kenapa? Maka kita akan tidak menabrak asal-asalan ya. Kenapa? Karena kita diberikan kecerdasan. Kita bisa membedakan di dalam segala hal ya. Apalagi memasuki tahun 2023 ini. Tuhan akan memampukan kita untuk semakin dewasa lagi, semakin mengerti kedatangan Tuhan ini kita harus bagaimana. Hidup kita harus bijaksana, hidup kita harus benar cakap di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak melukai Tuhan, kita tidak menyakiti hati Tuhan, tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Amin. Nah disinilah ya, maka Tuhan katakan ketahuilah. Ya, di Amsal 24 dan 14, ketahuilah. Demikian hikmat untuk jiwamu. Ternyata hikmat ini. Makanya nggak salah ya kenapa Salomo minta hikmat. Bukan minta kekayaan. Tapi Salomo minta hikmat daripada Tuhan sendiri. Maka lihat Tuhan lengkapi. Di samping hikmat dan kekayaan dia. Plus sama Tuhan diberikannya. Kenapa? Karena dia ingin mengerti. Hidup saya ini seperti apa Tuhan maunya engkau mau. Nah di sini ya, makanya Salomo ini dipuji sama ratu ya, waktu dia datang ya ke sana dalam keadaannya luar biasa ya, dia melihat hikmatnya bagaimana Salomo. Nah demikian Tuhan mau mengajarkan kita memasuki tahun 2023 ini untuk lebih cantik lagi, untuk lebih lagi kita cerdas lagi, sehingga tidak tertipu dengan keadaan dunia ini. Amin saudara. Ini yang Tuhan mau ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini sekarang di Amsal 19 ayat 20 dikatakan apa? Amsal 19 ayat 20. Dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa. Nah, di sini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan katakan jelas sekali, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita harus mau dididik oleh firman. Kita harus mau mengajar sama Roh Kudus ya. Kenapa? Kalau kita nggak diajar Roh Kudus, nggak bertanya sama Roh Kudus, itu bahaya sekali. Tetapi kita belajar saat ini bagaimana Roh Kudus maunya hidup kita ini seperti apa. Amin. Semua ada di dalam pengontrolan Tuhan. Maka di sini katakan ya, dengarkan nasihat dan terimalah didikan. Didikan apa? Dididik oleh firman, diajarkan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, ini yang Tuhan mau. Supaya masa depan kita ini nyampe kepada tujuan Tuhan. Supaya di masa depan ini kita ini mendapatkan nama kita ya. Kenapa? Karena masa depan ini jangan sembrono hidup kita. Karena kalau sembrono ini kita tidak mendapatkan poin di mata Tuhan, ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Maka di sini katakan, kenapa dibilang sembrono? Seperti apa sih orang sembrono? Seperti apa sih orang yang tidak bijak? Coba lihat di sini di Amsal 23. Amsal 23 dikatakan apa? Jelas sekali dikatakan apa? Ayat 17 sampai dengan 18. Di sini jelas katakan apa? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa
tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini jelas Tuhan katakan, ya. Di sini janganlah hatimu iri, ya, kepada orang-orang yang berbuat, orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ternyata di sini janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa. Maksudnya apa iri? Kenapa Tuhan dia orang nggak benar kok diberkati? Kenapa Tuhan orang nggak benar kok dia mulus terus jalannya? Kenapa aku ikut Tuhan kok seperti ini? Banyak kendala, banyak ujian, banyak cobaan. Tuhan katakan jangan iri hati. Karena orang berdosa upahnya hanya di dunia saja menikmati. Amin. Tapi kita akan mendapatkan surga. Tapi mereka tidak mendapatkan surga. Kenapa? Karena hidupnya dengan hawa nafsu. Melakukan dengan dosa-dosa mereka. Tidak bisa lagi diatur oleh Roh Kudus, tetapi membawa pimpinannya sendiri. Ini yang bahaya sekali, ya. Maka di sini katakan jelas sekali, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Nggak boleh iri, ya. Ada orang lihat berhasil hidupnya. Kenapa aku banting tulang ini dan begitu kok aku seperti begini aja. Justru itulah kesengsaraanmu menikmatinya bersama Allah. Amin. Karena nama kita akan tercatat di surga, ya. Jangan melihat orang saat ini mudah, kok orang ini cepat melejitnya, kok orang ini cepat sih diberkatinya, kok orang ini cepat. Kok boleh kita seperti itu, tapi kita syukuri kalau kita masih bisa menikmati. Amin. Udah puji Tuhan kita diberikan kesehatan. Amin. Kita puji Tuhan masih bisa bersekutu. Luar biasa. Kita tidak tahu nanti ke depan apa yang akan terjadi. Ya, tapi saya percaya, ya. Maka di sini katakan, ya, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuh, di sini Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, punya masa depan, punya harapan, akan sampai pada tujuan pada akhirnya. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki. Jadi, beda antara orang yang berdosa sama orang yang takut Tuhan. Itu ada perbedaannya. Makanya jangan pernah iri sama orang yang berdosa. Karena dia mengubar hawa nafsunya. Dia mempelampiaskan kemauannya. Nggak bisa diatur. Egois. Semuanya. Dia maunya sendiri. Kalau kita maunya Tuhan. Amin. Ada kan perbedaan. Kalau maunya Tuhan. Banyak direm sama Tuhan, banyak diizinkan segala sesuatunya, ya. Itulah maka Tuhan katakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Ini, jadi mari saudara, ya, tetapi takutlah kan Tuhan. Jadi kalau kita iri ternyata kita ini nggak takut sama Tuhan. Jadi jangan pernah kita punya iri sama siapapun juga, amin. Tapi bersyukurlah kalau ada yang bertumbuh, ya. Kenapa itu yang Tuhan mau? Nah, di sini katakan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang takut Tuhan, ada masa depan, ada pengharapanmu, tidak akan hilang, akan tercapai asal engkau taat dan setia kepada Tuhan. Ya, maka ada masa depan. Masa depan ini kita tidak menakutkan, tapi nama kita tercatat. Ya, apa yang kita lakukan itu diperkenan oleh Tuhan. Memang ada kendalanya hidup ini, ya. Tapi syukuri semua ini. Ya, dan kekuatan itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bersama Tuhan ada masa depan. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Jadi apa yang disebut masa depan? Inilah masa depan ini. Pertama, takut akan Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini sekarang, ya. Oke, kita lihat di Mazmur 111. 111 kita lihat di sini apa? Mazmur 111, ya, ayat 10 dikatakan apa di sini, ya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di sini ternyata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik
puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Di sini ternyata permulaan hikmat dikatakan apa? Adalah takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, repot, saudara. Saudara melakukan apapun juga ya berhasil, sukses, tapi nggak takut Tuhan gitu ya, memberontak, gagal di mata Tuhan, saudara. Ya, lebih baik kita takut Tuhan dulu. Kalau takut Tuhan kita tidak sembrono. Kalau kita takut Tuhan ini kita berhati-hati dalam segala perkataan, di dalam segala memikirkan sesuatu tidak mudah menghakimi, ya, di dalam setiap melangkah kita ya waspada. Kenapa? Inilah ya, ini yang Tuhan minta ya. Di sini semua orang yang melakukannya dikatakan apa? Berakal budi yang baik. Yang melakukannya punya akal budi yang baik di mata Tuhan. Tapi orang yang tidak melakukannya, dia tidak punya akal budi yang baik. Nah, di sini ya, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Di sini Tuhan kata ada puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya ya, untuk Tuhan segala sesuatunya. Kalau kita takut Tuhan, saya percaya tahun 2023 ini ya, kita menjadikan dewasa ya, untuk menatap masa depan kita penuh harapan, penuh janji oleh firman-Nya, iya dan amin. Karena firman ini akan digenapi sebelum Tuhan datang. Anak-anak Tuhan akan diberkati secara ajaib. Bagaimana Bu Elia caranya? Itu caranya rahasia Tuhan, pribadi, lepas pribadi. Ya, nah di sini. Jadi jangan pernah bandingkan satu dengan lain. Tuhan tahu ukuran kita masing-masing. Inilah ya, untuk memasuki tahun 2023 ini. Mari saudara ini, jangan lagi menengok ke belakang, tapi tataplah masa depan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Mari saatnya kita sama-sama memintanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melaksanakannya sesuai kehendaknya Dia. Amin, saudara. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di Mazmur 37, ayat 37. Mazmur 37, ayat 37 ya, dikatakan apa? Oke. Ya, sebentar ya. Ya, ayat 37 dikatakan apa? Ya, jelas dikatakan di sini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di sini Tuhan katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jadi jangan melihat orang yang berdosa, nanti kita kelilipan. Ya. Kita ikut-ikutan berdosa. Ya, tapi perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Kalau orang yang tulus itu tidak pelit, tidak umpet-umpetan. Kita membagikannya, kita mensaringkannya firman, kita menegurnya, ya kita meluruskan jalan-jalannya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kalau sekiranya ada saudara kita yang melenceng, kenapa? Inilah orang yang tulus. Kenapa? Karena orang yang tulus ini tidak mau ada orang yang terpeleset, tapi inginnya menolong, inginnya menyelamatkan. Nah ini saudara, ya di sini. Di sini dikatakan aja Pak, ya kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di sini, mari saudara. Hal yang kecil ya dianggap nggak ada, yang besar diperkecil supaya damai itu tetap ada. Jangan sampai iblis mencurinya damai sejahtera kita. Amin. Ya, pribadi lepas pribadi kita semuanya akan menghadap kepada Tuhan. Biarlah selama kita bisa memberikan nasihat, nasihati. Tapi kalau mereka yang tidak mau dinasihati, ya sudah lepaskan aja. Karena masing-masing akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Jadi supaya jangan sampai nanti kita hilang damai sejahtera dicuri oleh iblis. Karena tidak mengikuti maunya kita. Ya. Nah, di sini kita juga harus sadar di mana kita memberikan nasihat, diterima nggak diterima, puji Tuhan. Amin, saudara. Bisa diterima, ya puji Tuhan. Nggak diterima, puji Tuhan juga. Amin. Kenapa? Itulah. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Ya, kenapa? Karena semua Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup kita. Tuhan bisa menegur lewat siapapun juga. Amin, saudara. Tuhan bisa menegur ya lewat pujian. Tuhan bisa menegur lewat firman. Tuhan bisa menegur juga lewat hamba-hamba Tuhan. Betul? Ya, inilah hidup. Tuhan ingin menyempurnakan kita
Supaya apa? Kita punya masa depan. Masa depan kita tidak buram, tidak suram. Masa depan kita ini terang. Terang kemuliaan Tuhan ada di dalam pribadi anak-anaknya. Ini yang Tuhan mau. Ya, bagaimana untuk iblis tidak bisa mencuri damai sejahtera? Jangan sampai engkau kehilangan damai sejahtera. Iblis selalu ingin mencuri damai sejahtera. Tapi mari saat ini, jagailah hati kita. Waspadai hati kita. Ya, supaya keadaan dunia apapun kita tetap ada shalom, ada damai sejahtera. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, ini yang Tuhan menghendaki supaya ada masa depan. Nah, berarti kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada masa depan. Yang ada pusing, yang ada stres, yang ada bete, betul nggak? Yang ada murang-maring, yang ada bersungut-sungut, yang ada tidak puas diri, ya, yang ada apa? Menuduh diri sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa aku begono? Nah, itulah iblis mulai menembakin terus, disudutkan terus. Tapi lihat, ya, kalau kita ya membawa damai, ya, kita membawa kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, kita bisa membangkitkan mereka untuk semangat kembali. Amin, saudara. Nah, disinilah, ya. Maka di sini katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jadi, ternyata Tuhan mau tuh lihat kepada orang yang tulus. Kalau kita melihat orang yang tulus dan orang yang jujur, kita jadi kecipratan tulus dan jujur, saudara. Transfer, ya. Kenapa? Kita jadi membawa damai. Yang tadinya kita hilang damai sejahtera. Tapi coba kalau kita bergaul dengan orang berdosa, tukang murang-maring, kena spiritnya juga, kita ikut-ikutan murang-maring, saudara. Kenapa? Ada spirit roh. Hati-hati saat ini, ya. Dunia ini sudah dikuasai oleh ilah dunia ini. Ya, jadi hati-hati sekali. Makanya Tuhan katakan apa? Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur saja. Bukan kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang kompromi, bukan kepada orang yang dolak-dalik, bukan kepada orang yang munafik, tapi perhatikanlah kepada orang yang tulus dan yang jujur. Maka engkau akan kecipratan menjadi tulus dan jujur. Amin. Maka di sini katakan apa? Di sini ya, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Luar biasa. Punya masa depan, punya harapan, ikut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin, ya. Di sini yang Tuhan mau, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini, bagaimana sih dengan orang yang sembrono? Nah, ini yang Tuhan sampaikan. Bagaimana dengan orang yang sembrono? Coba kita lihat Yeremia 2. Yeremia 2. Oke. Yeremia 2 ayat 25. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Lihat di sini, ya. Dikatakan lagi apa? Ayat 27. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku, kata Tuhan, ya, dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di sini Tuhan katakan, di manakah para Allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para Allahmu. Hai Yehuda. Di sini satu peringatan daripada Tuhan, ya. Kenapa? Lihat di sini orang yang sembrono nih, katakan apa ayat 25. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata apa? Percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Lihat di sini. Tuhan akan memberikan, ya, suruh berjaga-jaga, ya, jaga kakimu jangan salah melangkah, ya, jangan sampai
telanjang kakimu. Engkau harus melangkah kepada jalan yang benar, bukan kepada yang tidak benar. Tapi di sini katakan apa? Dan supaya kawan-kawanmu jangan haus, tetapi engkau berkata percuma. Lihat ini. Tuhan akan memberikan air kehidupan. Tuhan akan memberikan Roh Kudus, tapi dia tidak mau. Percuma. Ikut Tuhan sih karena aku nggak mau, percuma. Mana buktinya, mana jawabannya? Yang ada menggerutu. Ya di sini katakan apa? Ya tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Katanya. Ya, aku dengar firman ini itu, mana bukti nyatanya gini dan gitu. Dia tidak tahu bahwa belum waktunya Tuhan. Mereka sudah menuntut. Dia sudah mulai ngatur hidupnya dirinya sendiri. Ini gegabah hidupnya. Maka di sini katakan apa? Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Lihat, orang asing dicintai yang belum kenal seluk-beluknya, yang belum tahu kebenarannya. Kok dia bisa jatuh cinta? Itu terpeleset. Itu tertipu oleh iblis. Maka dikatakan apa ya? Sebab aku cinta kepada orang-orang asing. Jadi aku mau mengikuti mereka. Ngeri kali ya. Lihat ini. Dia cinta kepada orang asing yang belum jelas cenderungnya. Apakah dia orang benar? Apakah dia orang penyesat? Dia tidak tahu. Tapi dia mengikuti mereka. Kenapa? Lihat di sini. Ya, di ayat 27-nya. Ya. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Lihat ya. Sepotong kayu disembah, ya, ilah-ilah dunia ini diakui. Itu semua yang dibuat yang ada dunia itu berhala manusia. Ya, lihat di sini. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku, kata Tuhan. Lihat ini. Sampai datang berhala-berhala disembah. Patung-patung, batu-batu, jadi jimatnya dia, jadi Tuhannya dia, ya, dari kayu, buatan dari kayu disembah. Sehingga Tuhan katakan apa di sini? Sungguh mereka membelakangi aku. Sembrono nih orang hidup. Menyepelekan Tuhan, ya. Jangan sampai kita membelakangi Tuhan. Kita tidak ada masa depan. Masa depan kita suram. Kalau kita, ya, mulai tergiur oleh manusianya, tergiur, ya, oleh pengaruh, tergiur oleh orang yang tidak jelas, tergiur oleh orang asing. Hati-hati. Iblis bisa pakai siapapun juga untuk mencuri masa depan kita. Amin, saudara. Nah, ini yang harus kita peringatkan. Ya, iman kita harus teguh kepada firman. Ya, firman kita harus kuat. Ya, kita harus berbobot di dalam firman. Kita harus jadi pelaku firman. Kita harus menyelidiki isi firman ini supaya kita tidak disesatkan pada ilah zaman akhir ini. Ya, memasuki 23 ini kelihatannya damai, sebetulnya tidak damai. Ada riak-riak yang mengendap-endap. Tetapi kita waspada, berjaga-jaga selalu. Dikatakan lagi apa di sini ya? Kita ayat 27 teruskan kembali, ya, sungguh mereka membelakangi aku, ya, kata Tuhan, dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka mereka berkata, nah, di sini ya, waktu dia membelakangi Tuhan, waktu ditimpa malapetaka mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami, katanya, kepada kayu dan kepada batu. Terus Tuhan katakan apa di sini? Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Nah, di sini mulai diledek ya. Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetaka. Bisa nggak menyelamatkan? Tidak bisa menyelamatkan. Dia batu, dia kayu disembah. Ya, jangan jadi berhala. Ya, sekarang ada kan mulai tahu ada batu-batu ini begini dan begitu, ya. Ada khasiatnya, waspada, itu ada isinya, roh jin, ya, hati-hati, kayu juga, ya, sekarang ada jelangkung dari kayu juga, waspada saudara saat ini, ya, jangan terjebak imanmu, jangan ditukar imanmu, kuat, kita harus punya masa depan yang benar-benar punya harapan, sehingga kita tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus, ya. Nah, maka di sini katakan mulai dari biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetaka, ya, pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Hai Yehuda, di sini mulai Tuhan ada, ya. Di sini sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Hai Yehuda. Ternyata banyak orang di setiap kota ada ilah-ilahnya masing-masing.
Di daerah kota ini ada ilah ini, di kota ini ada jin ini, di daerah lain ada Allahnya lain. Orang percaya begitu saja dengan orang asing ini. Ternyata mereka sedang disesatkan. Hati-hati saudara. Ya, maka di sini Tuhan mulai ada. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Ya, Allahnya Allah kecil ya. Allahmu, hai Yehuda. Ya, ayat di sini ayat 29 dikatakan apa? Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kata Tuhan. Kenapa kamu berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikian firman Tuhan. Di sini Tuhan marah. Di sini Tuhan katakan apa? Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kenapa berdebat terus? Kenapa melawan terus? Kenapa tegak tengkuk? Kenapa engkau mengeraskan hati, kata Tuhan? Aku ini dianggap apa? Dianggapkah patung apa? Sehingga engkau begitu percaya dengan orang asing. Hati-hati saudara. Ini bisa pakai orang-orang. Ya, seolah itu dia menjelma jadi apa? Nabinya. Ternyata itu nabi palsu. Di sini waspada. Saudara harus punya kepekaan dengan Tuhan. Amin. Kalau enggak saudara nggak punya kepekaan, masa depan kita bisa dikotori oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi mari saat ini. Maka dikatakan, mengapakah kamu mau berbantah dengan aku, kata Tuhan. Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Ya, kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Kalau engkau menyembah orang asing, mempercaya orang asing, hati-hati hamba Tuhan siapapun juga. Waspadai. Jangan karena kita suka hamba Tuhan sampai kita jatuh cinta terus-terusan dikejar. Padahal saudara bukan mengejar Tuhan. Saudara sedang mengincar hamba-hamba Tuhan. Hati-hati. Ya, hamba Tuhan juga mau membagikan berkat untuk saudara. Tapi jangan sampai digoda hamba Tuhan. Kesian hamba Tuhan sampai digoda. Ya, jangan sampai kita jadi penggodanya. Tapi doakan hamba Tuhan supaya kuat imannya. Ya, supaya jadi pemenang, supaya punya masa depan. Ya, nah ini. Maka di sini katakan ya, mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ngeri kalau Tuhan bilang sudah mendurhaka kepadaku. Jangan mimpi kita punya nama di surga. Enggak ada nama kita, saudara. Serem sekali ya di sini. Ngeri sekali ya. Tuhan udah jelas katakan ya. Di sini dia cinta dengan orang-orang asing ya. Hati-hati saudara ya. Kenapa? Tuhan tuh maha cemburu. Kita lihat di ayat saat ini di Mazmur 37 ayat 38-nya dikatakan apa? Mazmur 37 ya ayat 38. Coba kita sebentar. Ayat 38-nya dikatakan apa? Mazmur ini Ayub. Ya, sebentar. Ya, ayat 38 dikatakan apa? Ya. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, disinilah jawabannya. Ya, jelas sekali. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ngeri sekali ya, ternyata orang durhaka ini ya akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik ini ya tidak ada terang, yang ada kegelapan, hanya lenyaplah. Ini yang bahaya sekali saudara. Kita harus punya masa depan yang cerah. Amin. Kita harus punya masa depan yang pasti, yang tahu jalan kita ini tidak tersesat. Kita tahu ya pada akhir zaman ini ya promosi begitu banyak sekali saudara. Ya di sini saya pun juga memasuki tahun 2003 ini memang berbeda dari udaranya, dari keadaannya ya, dari keadaannya sepertinya damai, tenang, sebetulnya tidak. Ada riak-riak di bawah tanah ya yang selalu akan bikin terkejut. Makanya saudara harus kuat di dalam firman supaya saudara juga kuat ya menghadapi zaman ini supaya iman kita tidak tergoda. Amin. Nah di sini kenapa? Supaya masa depan kita ini punya harapan ya. Masa depan ini ada janjinya Tuhan. Barang siapa mengikut aku, Tuhan katakan tidak disia-siakan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Dan namamu juga tercatat di surga.
Nah ini saudara, ya. Nah kemudian lagi dikatakan apa di sini? Ya, ayat 38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan. Ya di sini ternyata orang yang murtad, orang yang memberontak kepada Tuhan, orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak mau bertanya sama Tuhan, murtad kata Tuhan, tersesat hidupnya. Ya, walaupun sehebat apapun saudara mengerti firman, kembali lagi bertanya sama Tuhan. Tuhan itu ingin diajak komunikasi dengan saudara. Tuhan juga ingin komunikasi. Amin. Ya. Tapi kan Bu Elia, saya belum mendengar suara Tuhan. Saya kan nggak peka. Ya sabar, saudara. Ya, supaya saudara juga punya kepekaan dengan Tuhan. Latihan. Ya. Saya percaya, di mana sudah punya kerinduan dengan Tuhan, sudah akan mendengar suara Tuhan. Tuhan itu tidak pelit. Ya. Tapi Tuhan itu selalu menguji kita. Tuhan melihat kita sampai di mana. Amin. Nah, di sini. Ya. Nah, disinilah yang kita penting saat ini untuk waspada, diwaspadai. Nah, kemudian kita lagi di sini, di Amsal 24 ayat 20. Coba kita lihat sebentar. Amsal 24 Amsal 24 ayat 20. Dikatakan apa di sini? Ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ngeri sekali, saudara. Pelitanya akan padam. Lihat. Di sini katakan jelas sekali. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Ternyata orang memberontak dibilangnya penjahat. Kenapa? Karena memberontak kepada firman. Karena memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Di sini katakan apa? Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Ternyata dibilang orang fasik kalau kita tidak melakukannya. Tidak taat, ya. Pelitanya apa? Pelita itu firman. Betul? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman. Firman itu ada pelita. Tapi kenapa ini pelitanya padam? Tuhan katakan di sini, katakan apa? Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Firman-Nya tidak hidup, mati di mata Tuhan. Kenapa? Karena memberontak. Karena tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak ada masa depan. Dari sekali, saudara. Ya, orang boleh hebat firman, hafal firman, ya, tapi kalau tidak melakukan apa yang Tuhan mau, gagal di mata Tuhan semuanya. Lihat firman jelas katakan, ini bukan saya yang berkata, ya. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Padam, tidak ada kehidupan. Kalau nggak ada kehidupan ya dibuang, ya. Nah di sini kita harus hidup, ya. Kita harus firman itu hidupi, ya, dilakukan, ya. Itu yang Tuhan suka. Seperti kita punya anak kan, kalau kita perintah kepada anak, suruh apa dia nurut, kita senang, betul nggak ya? Suruh apa dipanggil, iya Ma, iya Mami, ya gini, kita senang gitu ya. Apalagi Bapa di surga, kita mentaati firman-Nya, kita mau melakukannya. Saya percaya, saudara, memasuki tahun 2003 ini nggak usah takut. Ya, ada masa depan, ada pengharapan dari Dia, ada Roh Kudus ada bersama kita. Saya tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, tapi mari kita sama-sama berdoa supaya Indonesia ini aman, terkendali semuanya, ya, sehingga anak-anak Tuhan diluputkan dari setiap ujian, cobaan apapun juga. Bukankah itu yang kita kehendaki, amin saudara? Ya, semua kita menghendaki keamanan untuk dunia ini. Ya, mari masing-masing kita berdoa, ya. Nah, ini yang Tuhan minta. Maka di sini katakan, ya, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Ya, di sini pelita orang fasik akan padam. Makanya kan kalau ada yang peka kan mereka bisa tahu. Dia bawa terang, dia gelap. Kenapa? Itulah yang punya kepekaan. Ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat segala sesuatunya di alam roh. Nah, di sini kalau kita terus melekat sama Tuhan, ya, Tuhan juga suka. Sehingga pewahyuan ya ditambah-tambahkan sama Tuhan.
hikmat, kecerdasan, kepandaian dimampukan sama Tuhan. Sehingga hidup kita dijagai. Siapa yang menjaga kita? Malaikat yang menjaga kita. Amin. Kalau malaikat ada bersama kita, gak usah takut. Ya, mungkin ada cecaan, mungkin ada olok-olok, mungkin ada cemooh, ya, abaikan aja. Memang itu harus dilalui segala sesuatunya. Tapi kan Bu Elia capek. Ya memang capek. Nggak ada orang yang nggak capek, betul nggak? Semua mengalami kecapean. Kecapean tubuh, jiwa, raga ini pasti mengalami. Ya. Kalau nggak mengalami itu kita udah nggak ada di bumi ya. Betul nggak Bu Ira? Udah nggak ada di bumi, sudah lain alam gitu ya. Tapi itulah namanya kehidupan. Tantangan hidup harus kita hadapi. Ya. Nah, disinilah endingnya kita pertandingan iman, ya, supaya kita punya masa depan meraih janji-janjinya. Ya ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di apa? Di Hakim-Hakim 2. Kita lihat di Hakim-Hakim 2 ya. Apa yang dikatakan di Hakim-Hakim 2? Ya, di ayat 12. Coba lihat ini. Di sini dikatakan apa ya? Di Hakim 2 ayat 12. Ayat 11 ya dikatakan di sini ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Di sinilah tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Di mana nanti ada musuh datang menyerang kita, tidak ada pertolongan. Kenapa? Karena disinilah dia telah memberontak kepada Tuhan, ya, karena perbuatan mereka ya di sini jahat di mata Tuhan. Hati-hati sudah. Kalau Tuhan nggak menolong, apapun akan diizinkan terjadi dari sekali. Tapi kalau kita di dalam rencana Tuhan, di dalam masa depan Tuhan melakukan firman, apapun yang akan terjadi, pasti sama Tuhan dibelokkan, pasti sama Tuhan diluputkan. Amin, saudara. Kenapa? Itulah, iblis bisa mencuri secara perlahan-perlahan. Makanya kita harus punya kepekaan, ya, di sini. Kenapa? Karena zaman ini memang udah lain keadaannya. Tenang, tapi menghanyutkan. Betul nggak? Kelihatannya tenang, tapi panas gitu ya. Panasnya bukan panas gimana gitu. Panas yang tidak nyaman udara ini. Berarti penguasa-penguasa di udara ini sudah menguasai bumi ini. Nah, kalau kita nggak memegang Yesus, mau memegang siapa lagi? Apakah kita memegang Baal? Ilah-ilah dunia ini. Ya sudah terhilang kita. Ya. Tidak terselamatkan. Tapi bagaimana untuk diselamatkan? Inilah yang Tuhan mau. Ya. Mari, apa yang disebut masa depan ini? Jagai hidup kita. Waspadai yang memasukkan 2003 ini. Memang ada mujizat. Memang ada keajaiban. Ada berkat juga yang Tuhan memberkatinya. Karena Tuhan tahu kepada siapa harus memberikannya. Nah, tergantung kita saat ini. Tapi kan Bu Edi, tantangan ini banyak. Iya, tantangan selalu ada. Karena memuji kita terus. Ya, tadi pun saya juga capek. Siang. Saya tadi siang ke Grogol. Macetnya setengah mati di Grogol ya. Saya bawa AC untuk membetulin di sana. Macetnya setengah mati, udah salah jalan lagi, macet lagi. Kata saya, ya ampun Tuhan. Kok kayak begini ya Grogol macetnya. Nyampe juga ternyata cari alatnya, katanya alatnya ini udah nggak ada, Bu. Waduh, kata saya tuh, kalau nggak ada gimana, coba simpan aja di sini sebulan, katanya gitu. Kalau nggak ada saya kembalikan. Wah, kata saya, ini berarti barangnya udah lama, berarti nggak diproduksi lagi gitu ya. Ya udah, saya pulang ya, hanya mampir sama suami makan itu apa, bakso Grogol tuh di situ. Saudara tahu nggak di sini ada yang jualan bakso Grogol? Di Grogol tuh enak banget tuh bakso Grogol ya. Saya makan di situ sama suami. Pulang,
Udah kita mengucap syukur, memang capek gitu ya. Saya cuma gini, Tuhan, saya nanti mengusung kuatkan saya Tuhan, supaya saya tidak terlalu capek. Nah inilah saudara. Memang kita tuh diberikan kemampuan, kekuatan sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita punya pengharapan sama Tuhan. Ya, maka di sini apa sih yang disebut masa depan? Masa depan ini jagai ya segala sesuatunya dengan hikmat Allah, dengan kecerdasan Allah, ya, dengan pengetahuan yang Tuhan ajarkan, tidak diabaikan, ya, tidak dianggap enteng firman ini, ya, tapi dihormati, ya, tapi dipraktekkan. Itu yang Tuhan suka, ya. Tapi kan iblis nggak suka, selalu menggoda, selalu tantangan itu silih berganti ada terus. Mari saudari, hadapi terus. Doa peperangan. Kalau sudah nggak bisa doa peperangan, patah-patahkan tipu daya iblis yang coba menghambat, menghalangi setiap kita mendekat kepada Tuhan. Nah di sini. Jadi apakah kita santai? Tidak santai. Kita tetap doa bertempur. Ya, saya dapat WA katanya apa tuh dari pendoa juga, doakan katanya ini ada apa roh iblis mau roh iblis mau menyatu, jadi mau ngadain acara apa gitu besar-besaran ya, minta digagalkan. Nah di sini, jadi ini bukan main-main lagi, berarti kan mengerikan di sini ya, istilahnya tuh mulai memberontak gitu ya. Jadi mari saat ini, jangan sampai nanti antikris menguasai kita, diintimidasi, jangan sampai nanti ada sesuatu yang menakutkan. Tapi mari saat ini, mendekatlah kepada Tuhan, ya, supaya masa depan kita ini benar-benar dihubung sama Roh Kudus, dikuatkan, ada sukacita, ada ketenangan, ada kemenangan. Amin. Memang mungkin pencemooh itu akan datang, memang bujukan itu akan datang. Tapi kalau iman kita kuat, saya percaya, saudara, masa depan kita tidak bisa dijual kepada dunia ini. Masa depan kita di tangan Tuhan. Masa depan kita ada dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, masa depan kita ini ya dijamin oleh Tuhan. Kalau kita bisa menyukakan Tuhan, kalau kita bisa nama kita tercatat di surga. Saya percaya, saudara. Ya, tuntutan apapun juga, ya, boleh terjadi segala sesuatunya. Semua seizin Tuhan. Tidak seizin Tuhan tidak akan terjadi segala sesuatunya. Amin, saudara. Ya, nah ini. Saat ini saya dengar saat ini gereja sekarang sedang puasa, betul? Ambil puasa, katanya gitu. Bagus, ya. Yang bisa silakan puasa. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa, doakan aja. Ya, kenapa? Itu berarti mereka sedang berjaga-jaga. Demikian juga kita, ya. Sedang berjaga-jaga, ya. Jadi apa yang disebut masa depan? Masa depan ini penuh harapan, penuh janji-janjinya, ya. Kenapa? Karena masa depan ini itu bukan masa depan yang menakutkan. Kalau kita ditakut-takutin terus, kapan kita bangkitnya? Kapan kita merdekanya? Kan kita sudah merdeka. Betul? Dimerdekakan oleh salib Yesus. Sudah dimerdekakan, kita udah jadi pemenang. Saat ini yang dampaknya kerikil-kerikil ini bagaimana untuk dihadapinya. Nah, disinilah yang harus kita peperangan, doa peperangan, patah-patahkan roh intimidasi, patah-patahkan semangat tipu daya iblis ini. Jangan sampai tergadaikan, ya, jangan sampai masa depan kita ini diacak-acak oleh iblis, jangan sampai masa depan ini ditukar segala sesuatu dengan keadaan dunia ini, dengan iming-iming, ya, dengan promosi-promosi palsu, ya, dengan dengan kata-kata, ya. Sekali kata firman itu yang benar, bukan kata siapa, kata si A, kata si B, kata si D. Tidak, apa kata firman itu yang harus kita pegang. Amin, saudara. Ini ya. Kenapa? Karena semua orang ingin dipromosikan oleh dirinya sendiri. Tapi Tuhan mempromosikan orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyukakan Tuhan. Tuhan akan mempromosikannya. Sehingga orang yang mendengarkannya, iya benar Tuhan. Iya benar, kita bisa menerimanya. Nah di sini, ya, jangan sampai menjadi satu debatan, ya, sehingga kita hilang damai sejahtera. Gara-gara apa? Ditegur nggak terima. Nah di sini, inilah ukuran kita, ya. Jadi ini yang Tuhan minta kepada kita, ya. Mari saat ini minta hikmat, karena hikmat itu untuk memenuhi jiwa kita, batin kita ini, ya, sehingga akal sehat kita sadar, ya, sehingga kita ini
mengetahui kebenaran ini sehingga masa depan kita ini tidak diobok-obok oleh keadaan dunia, oleh tipu daya iblis ini. Amin, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya juga rindu untuk memasuki tahun 2003 ini, saudara, rohnya harus tetap menyala-nyala. Amin. Ya, saya memang lihat di beberapa mall udah mulai sepi, ya. Saya lihat di beberapa tempat, ya, termasuk pasar pun juga ada beberapa, kasihan juga sih yang udah tutup ini dan gitu. Ya memang itu harus terjadi sesuatunya. Tapi kalau saudara masih bisa nikmati makan, masih bisa menikmati dengan keluarga, masih bisa happy, udah puji Tuhan, amin. Ya, yang penting saat ini jaga masa depan kita ini, ya. Dengan siapa kita berlawanan, dengan siapa saat ini kita berhadapan. Nah ini, waspadai segala sesuatu. Ya, banyak memuji Tuhan, mengucap syukur, ya, mungkin ada yang memberontak, ada yang menentang. Oh, puji Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Ya, karena salib ini ada bersama kita. Ada punya seperti ini, lagunya seperti ini kan? Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosa kita sudah ditebus oleh salib, ya. Maka jagai masa depan kita. Amin. Jangan dikotori lagi, ya. Jangan sakiti Tuhan lagi. Bagaimana tuh menyenangkan Tuhan, ya. Memang diizinkan dengan bermacam ragam pribadi lepas pribadi. Tapi saya percaya Tuhan yang mengolahnya, ya, di dalam rumah tangga, ya. Tuhan tahu ukuran-ukuran kita, ya. Jadi mari syukuri saat ini. Ini aja yang saya sampaikan, ya. Maka apa yang disebut masa depan ini, jagai masa depan kita, pengharapan kita ini hanya kepada Tuhan saja, ya, di sini. Jadi ini aja yang saya sampaikan untuk tahun 2023 ini, ya. Masa depan ada dalam firman. Masa depan kita harus kuat di dalam iman. Masa depan kita harus jadi pemenang. Masa depan kita jangan sampai digadekan oleh ilah-ilah akhir zaman ini, supaya saudara jadi pemenang. Amin. Ini yang saya rindukan, ya. Puji Tuhan, kemarin waktu pembukaan di rumah kita doa pujian penyembahan, ya. Dan dilawat sama Tuhan, ya. Ada pengurapan, ya, luar biasa. Kenapa? Itulah Tuhan mau setiap anak-anaknya harus ada minyak, harus ada urapan. Jangan sampai kering. Kalau kering, ya udah, apapun cara daging manusia itu akan memberontak. Tapi kalau kita di dalam hadirat Tuhan, ada shalom, ada damai, ada sukacita, ada kehidupan. Amin, saudara. Ini aja yang saya sampaikan. Semoga menjadi firman ini jadi berkat untuk saudara, ya. Ini aja yang sampaikan. Semoga firman ini juga menjadi menjadi kehidupan untuk kita, untuk dilangkahi, ya. Bagaimana masa depan kita ini. Inilah satu. Pertama, ya, hikmat kita ini harus dipenuhi. Kedua, kita harus takut akan Tuhan juga, ya. Dan di sini, ketiga, kita harus terima nasihat firman ini juga. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Kemudian kita kepada siapa kita harus perhatikan? Kepada orang yang tulus, ya, kepada orang yang jujur. Itulah ada masa depan yang Tuhan katakan, ya. Jadi ini yang kita kejar, ya. Bukan kita banyak teman, kita bergaul sekian banyak, tiba-tiba ada orang yang melenceng, itu yang membahayakan saudara, ya. Puji Tuhan kalau saudara bisa memenangkannya kembali, ya, bisa menyelamatkannya kembali. Tapi kalau orang itu bawanya sendiri, ya sudah, kita juga nggak bisa berhak juga. Kenapa? Karena masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dulu sebelumnya, ya. Terima kasih, Bapak. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih dan kemurahan-Mu. Hamba sudah menyampaikan Tuhan Yesus apa yang disebut masa depan ini. Kami tahu masa depan ini harus dijagai Bapak. Kami tahu masa depan ini Tuhan melakukan kehendak-Mu dan hikmat daripada Engkau.
Kami percaya Tuhan Yesus. Teguhkan, kuatkan ya Bapa untuk yang mendengarkan sabdamu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Sehingga imannya bangkit Bapa pada akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah masa depan kami penuh harapan Bapa. Tidak sia-sia Tuhan kalau kami tidak melakukan Bapa dosa. Kami tidak akan tertuduh lagi Tuhan Yesus kalau kami melakukan dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada masa depan, ada terang Kristus ada bersama kami sehingga kami menjadi saksi, sehingga kami menjadi berkat ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapaknya. Yesus kami ucap syukur yang Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, untuk Ibu Maria, ada Ibu Maria enggak di sini? Ya. Ya, Ibu Maria silakan angkat satu pujian ya. Ya. Nanti Bu Ira nanti ya. Oke. Ibu Maria angkat satu pujian. Ya, sesuai dengan firman yang sudah kita dengar Bapak Ibu, kita akan minta biar kerajaan Bapak Yahweh turun atas kita semua, menaungi kita semua ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kita nyanyikan ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi seperti surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi seperti surga. Datanglah Raja, segala raja, berkuasa di udara di dunia. Lihatlah nama Yahweh, tegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi seperti surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi seperti surga. Datanglah Raja, segala raja, berkuasa di udara di dunia. Lihatlah nama Yahweh, tegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Lihatlah Raja, segala raja, berkuasa di udara di dunia. Lihatlah nama Yesus, tegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi seperti surga. Seperti kembali pada Bu Elia. Ya, terima kasih buat Ibu Maria ya. Tuhan berkati pujiannya. Ya, saya minta untuk doa syafaat, saya minta ya. Untuk doa syafaat saya minta Bu Esther doa syafaat ya, Bu Esther. Silakan. Ya, Bu Esther. Iya, Bu. Ya, silakan doa syafaat. Ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, baik Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mempunyai Bapa, karena kami masih bisa Tuhan memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Pribadi lepas pribadi, kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam ini ya Bapa, tuntun kami Bapa, di mana kami Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang dibawakan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah tanamkan itu firman-Mu di loh hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh tumbuh, berakar, dan berbuah-buah ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Kau pakai kami Bapa untuk selalu melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu itu. Benar Bapa, Engkau memberikan kami hikmat Tuhan yang daripada-Mu. Hikmat kebijaksanaan ya Bapa, kesabaran. Dan kami Tuhan harus Tuhan melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Bapa kami. Engkau menjadikan kami menjadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kau berkati Bapa, Ibu Elia ya Bapa yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Bapa menjadi boleh kami lakukan Bapa di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami Tuhan menjadi si pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau Bapa yang selalu mengurapi kami, menuntun setiap langkah kami ya Bapa untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam ini ya Bapa, biarlah kami berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu Ibu Elia ya Bapa. Biarlah terus Tuhan pakai dia Tuhan dengan dahsyat ya Bapa, dengan takut akan Tuhan, dan selalu Tuhan merendahkan hatinya di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah semakin hari dia semakin boleh Tuhan menaburkan firman-Mu kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan yang sudah percaya ya Bapa. Biarlah semakin hari dia Tuhan, semakin Engkau pakai Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dia lepaskan, bahkan yang susah dia hibur ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, Kau berkati suaminya Tuhan, berkati anaknya Tuhan juga Mikael. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga kerajaan surga. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah si iblis Tuhan tidak boleh Tuhan masuk kepada ibu ini, kepada keluarga ini. Biarlah kepada kami juga semua Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami selalu Tuhan mata kami tertuju kepada-Mu saja. Selalu kami mendengarkan Tuhan perintah-perintah-Mu yang selalu Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Biarlah setiap langkah kami di dunia ini, setiap pikiran kami, hati kami, biarlah semakin hari Bapa semakin tertuju kepada-Mu saja. Ajari kami Bapa, yang kami tidak tahu Bapa, Engkau berikan kami mengerti ya Bapa. Biarlah hidup kami bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Biarlah kami Tuhan tidak mendengar kata dunia, tetapi kami boleh Tuhan mendengar firman-Mu, belajar untuk firman-Mu. Biarlah kami Tuhan tidak ditakut-takuti, karena kami tahu firman Tuhan, bahwa firman-Mu itu harus terjadi, ya dan amin, tidak ada jawaban. Nah, tetapi kami percaya Bapa, Engkau berfirman, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami, Kau sekali-kali tidak membiarkan kami anak-anak-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Kami pegang itu janji-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kuasai hati pikiran kami.
Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, selalu mengharap kepadamu, karena Engkaulah Jehovah Sireh ya Bapa. Terima kasih Bapa, pada malam ini kami mengucap syukur kepadamu. Kau berkati kami semua Tuhan yang datang ya Bapa. Tuntun terus kehidupan kami. Semakin hari kami semakin kuat di dalam Engkau. Karena Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau memberikan malaikat surga menjaga kami. Biarlah setiap langkah kami Tuhan, kami boleh belajar untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami tidak semena-mena melangkah, tidak semena-mena berkata-kata, tetapi kami berpikir dulu baru kami berkata-kata ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau tuntun kami Roh Kudus, pimpin kami terus, biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Karena Engkau yang memberi kekuatan, Engkau memberi kemenangan kepada kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami jadikan kami menjadi si pemenang, bahkan lebih daripada menang, si pemenang. Walaupun Tuhan dunia bergoncang, apa di sana sini Tuhan kabar menggemparkan, tetapi kami hanya berlindung kepadamu, karena Engkaulah Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Curahkan pertobatan besar-besaran yang terakhir ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Karena Engkaulah Bapa pencipta langit dan bumi, dan menciptakan kami serupa segambar dengan Engkau. Semua manusia Engkau menciptakan ya Bapa. Engkau Tuhan berfirman, tidak mau kamu melihat kematian orang berdosa itu. Biarlah bertobat Tuhan bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini menjadi milik-Mu ya Bapa. Engkau ada di bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah keadilan yang daripadamu, kejujuran yang ada daripadamu, letakkan di bangsa kami ini Tuhan. Bagi hakim-hakim, bagi presiden kami, bagi pemimpin kami ya Bapa, Engkau urapi Tuhan, biarlah dia takut akan Tuhan, biarlah bangsa kami ini Tuhan, boleh Tuhan berdiri dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami berdoa, segala nabi-nabi palsu kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berdiri bangsa kami ini untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Kau urapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang jujur, yang takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami ini Bapa menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih untuk Bu Esther ya. Ya, ya Tuhan, saya di sini ada siapa nih? Ya, kita salam untuk Pak Joni. Salam Pak Joni. Ya, ya Pak Joni, selamat tahun baru ya. Haleluya. Tahun baru. Masuki tahun 2023. Iya, ini baru nih permulaan saya. Puji Tuhan. Ya, mungkin Bapak. Selamat tahun baru Ibu-ibu semua. Ya, silakan Bapak, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau? Oh, ya tadi apa namanya? Saya masuk agak terlambat tadi karena selesai dari FM. Oh iya. Juga udah lewat. Jadi cuman sebagian yang saya dengar dari Ibu. Temanya mengenai itu Ibu ya, mengenai masa depan ya. Iya, yang disebut masa depan. Iya, mungkin ya satu ayat yang cukup favorit ya untuk masa depan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, kita semuanya tentunya berharap
tahun 2023 ini, walaupun banyak ramalan-ramalan manusia ya. Iya, betul. Para politikus semuanya mengatakan bahwa tahun 2023 ini masa yang gelap ya, yang menakutkan. Tapi kita sebagai orang percaya tentunya hanya berharap, hanya bergantung ataupun berharap hanya kepada Tuhan ya, yang pasti mempunyai rancangan yang indah buat anak-anaknya. Semoga semuanya itu bisa kita lalui tahun 2023 ini nanti, sebagaimana kita juga sudah melalui tahun 2022 yang juga banyak masalah, banyak kejadian-kejadian ya yang terjadi. Tapi saya percaya perlindungan Tuhan selalu ada pada kita semua. Amin. Ya. Mungkin itu saja, Ibu Elia. Iya. Atau saya boleh nyanyikan satu lagu? Boleh. Yang satu pujian silakan, Pak. Oh ya, baik. Kita mengingat kebaikan Tuhan, maka saya ingin kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. The Bluetooth device is ready to pair. Bentar Bu ya. Ya, kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Joni ya, suaranya merdu ya. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih untuk pujiannya Pak Joni ya, Tuhan berkati. Saat ini saya minta Bu Meske. Bu Meske, mana Bu Meske? Bu Meske, ada yang sampaikan memasuki tahun 2023. Shalom, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru juga. Ya, mengucap syukur Ya. kita sudah boleh melalui tahun 2022 dengan penyertaan Tuhan. Dan mengucap syukur kita boleh memasuki tahun baru. Nah, hari ke-19. Cepat ya, udah 19 hari lagi. Biarlah di tahun baru ini tahun 2023 lebih baik lagi Bu daripada tahun kemarin. Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kami semua sepanjang tahun 2023. Amin. Dan saya tertarik Bu di Amsal tadi Bu, Amsal berapa ya? yang mengajarkan kita jangan iri, Oh jangan iya, iri. Amsal 23. Tuhan sudah atur. Ya. Jadi mengucap syukur aja. Apa yang Tuhan berikan kita mengucap syukur. Amin. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Bu Meske ya. Ya, puji Tuhan ya. Masih ke 23, ternyata udah 19 hari kita cepat ya. Memasukinya. Memang dipercepat nih hari ini sama Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, saya mungkin kasih kesempatan juga untuk Ibu Lydia mungkin ya. Salam Bu Lydia. Selamat tahun baru ya Bu Lydia. Apa kabar? Suaranya nggak keluar Bu Lydia. Selamat juga tahun baru ya semua. Udah lama ya. Iya. Jadi cepat-cepat ingat masuk gitu. Tuhan ya, di mana tadi temanya dikatakan apa kesempatan ya, apa yang disebut masa depan. Ya, kita memang harus artinya mempunyai waktu ya Tuhan ya. Memang kalau kita dekat sama Tuhan ya berkat pasti datang ya. Seperti bangsa Israel aja kalau dia dekat Tuhan
asal dia mengikuti jalan Tuhan, kan Tuhan memberkati. Mereka tadi dikatakan menyimpang sedikit, ya udah mengikuti Allah lain, menyembah berhala lagi, akhirnya dia mengalami kesusahan, ya musuh datang tentang hidupnya. Nah begitu juga kita ya, kalau kita dekat Tuhan itu pasti Tuhan tolong. Ya memang tahun yang baru ini kita menginjak ya udah berapa hari ini, udah hampir 19 hari ya, hari ke-20 ya. Ya puji Tuhan ya, Tuhan tolong kita ya. Saya juga ingat waktu Natal ya, di mana Natal kita udah mempersiapkan buat Natal gitu ya, puji Tuhan udah disediain nasi gitu ya, dan juga souvenir dapet. Memang saya tiap Natalan tuh selalu gitu ya mau kasih souvenir gitu kan buat kenang-kenangan gitu, apa aja yang saya suka bikin pesen gitu ya. Jadi puji Tuhan gitu, dikasih teman saya gitu waktu saya ke tokonya banyak payung gitu. Memang 5 tahun yang lalu saya pernah beli payung di situ. Nama ya los itu. Tahun ini memang kita nggak bisa lah, nggak keburu waktunya ya. Ya puji Tuhan kasih payung lagi karena musim hujan juga gitu ya. Musim hujan jadi pada seneng juga dapat payung. Payungnya cukup bagus gitu ya. Memang seneng kalau ngasepnya itu yang ceng lah ya. Artinya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu kan. Jadi puji Tuhan, jadi souvenir dapat gitu ya. Jadi semuanya ya Tuhan tolong gitu ya, di dalam jiwa-jiwa jemaat juga, anak-anak Tuhan juga banyak yang datang sampai penuh gitu. Kalau hari-hari lain kayaknya susah juga cari orang. Ya, tapi di hari Natal itu udah dicari sendiri ya. Jadi puji Tuhan tolong semuanya. Memang kalau kita dekat ya Tuhan menolong semuanya. Firman Tuhan juga boleh menjadi satu pegangan lah ya buat kita ya, supaya kita jangan meninggalkan Tuhan, kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Mungkin itu aja yang saya dapat ya. Biar semuanya ada di sini, kita tetap artinya kita bersandar Tuhan ya. Jadi kita percayalah kalau Tuhan selalu menyertai kita, apapun Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan biar bantu doa terus buat saya. Memang saya sering terganggu lambung ya gitu. Jadi terganggu juga tadi ya, kemarin juga saya udah ke dokter juga ya. Jadi saya puji Tuhan lah, Tuhan tolong semuanya ya. Itu aja mungkin sedikit yang dapat ya. Tuhan memberkati Bu Elia Esther ya. Kita harus ketemu lagi nih sama juga ya. Iya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Lydia ya. Ya, cepat sembuh lambungnya ya. Kenapa lambungnya mungkin salah makan? Iya, Bu Lydia ya. Apa? Kalau begitu, pagi-pagi itu kan suka hilang gitu, tapi kalau malam gitu ya suka ini juga gitu sakit. Iya. Iya, nanti kita doakan ya buat Bu Lydia, lambungnya biar segera sembuh ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Lydia untuk kesaksiannya juga ya. Ya, makasih. Oke. Ya, memberkati. Udah kayak lama ya, baru libur berapa hari juga, kayak kangen juga gitu, kumpul lagi, ketemu lagi ya. Puji Tuhan. Ya, saat ini saya minta untuk siapa nih? Untuk siapa nih? Ripka, boleh Ripka? Ripka? Ada yang mau dibagikan, Ripka? Mana? Ya. Silakan, Ripka. Ya. Ya, puji Tuhan, masuki tahun baru. Saya juga nggak nyangka ya, tahun yang lalu itu kakak saya panggil Tuhan. Itu adalah sesuatu yang nggak terpikir oleh saya. Tapi Tuhan rupanya dengan cara itu saya yang udah puluhan tahun kan gitu ya. Bahkan jujur saya belakangan juga sudah capek mendoakan. Tapi puji Tuhan banyak saudara seiman, terus juga ada ibadah-ibadah yang tetap mendukung kakak saya. Rupanya Tuhan jawab, tapi jawaban kan tidak seperti yang
saya sangka. Saya pikir kakak saya tuh didoakan pelepasan dan sebagainya. Tapi rupanya pelepasannya tuh langsung Tuhan angkat dia ya. Saya merasa mujizat Tuhan baik gitu. Kakak saya panggil Tuhan langsung di tangan yang terbaik. Saya percaya Tuhan punya cara tuh kadang-kadang tidak seperti apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan sedang lebih mengerti yang terbaik buat setiap kita ya. Terima kasih untuk doa-doa buat kakak saya juga selama ini. Saya ingat dia di terus doa di Bu Elia, di para pendoa di Bu Elia itu kalau mendoakan kakak saya, Tuhan jawab pada waktunya yang paling indah. Ya itu aja saya mengucap syukur untuk masa depan kita, hari depan kita, biar Roh Kudus yang tuntun setiap kita. Tuhan punya rencana yang terindah untuk setiap kita. Ada suatu tujuan ilahi untuk hidup kita di dunia ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan, biarlah kita mau Tuhan pakai semaksimal mungkin, kita mau berguna menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bu Elia dan Ibu semua, terima kasih semua jemaat, terima kasih. Ya, amin. Ya, terima kasih untuk Ripka ya. Ya, sama Ripka kehilangan kakaknya ya. Saya kehilangan adik saya. Ya, tahun baru ternyata adik saya dibawa pulang sama Tuhan juga yang di Malaysia. Ya, mungkin ibu-ibu baru dengar juga. Nggak diduga, nggak disangka juga adik saya dibawa pulang sama Tuhan. Tapi itu cepat dibawa pulangnya ya, gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit, sesak napas, bukan COVID ya, tapi sesak napas, dibawa sama istrinya ke rumah sakit, tanganin. Mereka minta didoakan sama saya, minta ke kakak saya doakan, katanya dia telepon ke Jakarta, ke Bandung, minta bantu doa. Jam 1 malam saya ingat mereka itu telepon. Waktu dia masuk rumah sakit, saya berdoa. Tapi waktu saya berdoa, kok lihat kain putih ya? Saya bilang tuh adik saya yang lihat kain putih. Tuhan, aku tolak kain putih, jangan. Saya bilang tuh beri kesempatan untuk adik saya ini. Saya bilang begitu. Lagi berdoa, saya ditelepon sama kakak saya. Katanya Anggi sudah meninggal. Dek, saya pikir saya lagi doa, oh ya benar Tuhan. Tuhan kasih lihat saya lagi doa, lihat kain putih. Ternyata kain putih itu memang untuk dia pulang. Jadi saya pikir, oh ya sudah. Udah waktunya pulang. Jadi inilah ya, usia tidak bisa kita tebak, betul nggak? Adik saya kan usianya lebih muda, dibawa pulang sama Tuhan, sedangkan usia yang udah sepuh, yang sakit belum dibawa pulang. Jadi itulah makanya hidup kita ini pentingnya berjaga-jaga. Kita tidak tahu dia kapan datang, dia kapan menjemputnya. Jadi mari saat ini ya lebih lagi dengan Tuhan, supaya nanti Tuhan datang kita dalam keadaan benar-benar menjaga jubah kita ini sehingga tidak bercacat celah. Amin ya, puji Tuhan untuk Ripka. Saya percaya Ripka kuat ya. Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Sekarang kakaknya Sandra sudah tenang, sudah lepas ya. Saat ini tinggal Ripka saat ini. Sedang Tuhan akan dandani terus ya, akan ikut selesaikan juga sehingga rumahnya juga cepat laku terjual ya Ripka ya. Saya percaya semua nanti Tuhan yang menyelesaikan, saya percaya ya. Nah di sini ya mungkin saya kasih kesempatan juga untuk Ibu, siapa ini, Bu Sani apa Pak Sani nih? Bu Sani, Ibu Sani, Ibu Sani. Nah, ini dengar ya. Ya, siapa nih? Bu Sani ya? Enggak dengar nih. Di Medan apa ya? Yang di Medan. Ya, mungkin untuk ini, Bu Maria ada mau kesaksian? Ya, makasih. Ya. Ya, itu Tuhan baik ya. Memang benar sekarang waktu itu begitu cepat jalannya. Iya, cepat. Nah, untuk masa depan, kalau tidak bisa, kalau kita lupa mengantarkan Roh Kudus, kita pasti akan kesulitan. Tetapi gelombang Tuhan sekarang lagi keras-kerasnya.
Penghukuman juga begitu, yang dulu belum pernah terjadi, sekarang banyak hal yang dengar yang rutin. Sepertinya kayaknya menghadang masa depan kita untuk kita diintimidasi. Tetapi kalau kita mau dengarkan suara Roh Kudus, Roh Kudus berpindah, Roh Kudus melangkah cepat selama waktu masih ada. Jangan tetap tinggal di tempat, cari selama waktu kesempatan masih ada, di kesempatan itu. Kenapa? Karena Tuhan akan membukakan pewahyuan demi pewahyuan, pengenalan demi akan kebenaran. Karena Tuhan mau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran itu siapa? Nah, siapakah nama yang sesungguhnya? Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu berdoa, karena masa depan akan dibukakan lebih lagi, sehingga kita tidak hidup di dalam intimidasi ketakutan, tetapi nama yang berkuasa itu akan ambil hati. Asal kita membuka hati, karena di Wahyu 3 ayat 20. Kenapa ada di belakang Wahyu 3 ayat 20? Aku mengetuk pintu hatimu. Kalau ada yang membuka, dan makan bersama-sama dengan. Artinya apa? Pewahyuan Tuhan akan dibuka. Kenapa Yesua mengatakan adanya di belakang membuka pintu? Berarti kan kita dari Matius sampai bla-bla sampai ke Wahyu itu sudah selesai dong baca. Tapi kenapa Yesua di belakang mengulang kembali? Aku mengetuk. Artinya ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan. Siapakah aku ini? Kata Yesua. Siapakah aku yang namanya yang akan kau kenal? Nah, apakah kita mau kenal Bapa kita? Namanya siapa? Ada nama, ya. Karena pemilik surga itu ada nama. Ya, iblis mau melecehkan kita tidak mengenal, bahkan membimbangkan, meragukan. Coba Bapak Ibu berdoa selama waktu masih ada, biarkanlah kita hidup di dalam kehendak dan rencananya, ya. Bukan kehendak apa kata siapa, tetapi kehendak Tuhan. Karena hidup itu pilihan. Nah, hidup itu pilihan. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan, masa depan itu tidak ada kata Bapak. Kenapa ada? Karena engkau akan bersama dengan aku. Dan surga itu ada pemiliknya, siapa namanya. Dan di situ dikatakan, Bapak Ibu boleh baca. Mungkin Bapak Ibu pertanyaan, boleh nanti kalau kami kita share lagi. Bapak Ibu ini satu PR aja. Coba Bapak Ibu baca di Wahyu 6, 1 dan 2. Bapak Ibu nggak ngerti. Renung Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Itu aja pesan saya, dan renungkan juga di Wahyu 3 ayat 2. Kenapa kata-kata firman itu? Itu aja Bapak Yahweh berkati Bapak Ibu. Ya, itu aja. Ya, buat Maria terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Itulah kasih Tuhan ya. Nah, mungkin saya kasih satu kesempatan, mungkin kalau untuk Josie kan giginya lagi sakit ya, nggak bisa. Mungkin ini satu lagi saya kasih kesempatan sebentar, Ibu Esther. Bu Esther, ada mau disampaikan sepatah dua patah? Karena nanti kita tutup dalam doa berkat. Iya Bu, aku mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa ya. Nah, kalau di tahun 2022 kita mendengar kata orang begini, begitu. Kita memang ada takutnya gitu, kita mendengar itu. Tetapi aku dikuatkan waktu kita Natal di Ibu Elia, dikuatkan aku dengan firman Tuhan. Nah, yang tertulis Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah jawabannya di tahun 2023. Jadi kita, yang saya bilang, ya kita dengarlah firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Itulah kita dengar. Nggak usah kita dengar kata dunia. Memang kalau kita dengar, memang udah tertulis di firman Tuhan kan, kita udah tahu. Tapi kita baca Mazmur 91 kan, kita disertai Tuhan, kita dijaga malaikat sampai tua kita. Kita rancangan Tuhan, rancangan yang indah bagi kita, banyak janji-janjinya. Jadi itulah jawabannya
dapat saya di waktu Natal di Ibu Elia. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Terus tentang doa-doa, bukan karena kuat gagah saya, banyak doa saya dijawab. Saya waktu ke Israel ya, 2 kali saya bertanya sama Tuhan, tapi dikasih mimpi. Tuhan, aku masih bisa ke Israel ya Tuhan, saya bilang gitu. Terus malamnya dikasih mimpi saya, ada air lebar banget, tapi dikasih tangga begini. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, aku nggak bisa itu tangga itu terlampau kecil, saya bilang gitu. Dikasih lagi yang lebar, besar begini. Terus saya jalani lah tangga itu sampai sana. Saya lihat si Mesra ada di depan saya. Terus waktu mau besok berangkat, saya bertanya lagi, Tuhan masih bisa aku? Memang benar aku mau ke Israel. Malamnya disuruh aku nyanyi. Oh Yerusalem kota mulia. Jadi aku berdoa sama Tuhan Yesus, banyak dijawab doaku. Jadi kalau saya memang kalau di dalam pikiran saya, memang Tuhan itu banyak namanya, Tuhan Yesus. Banyak namanya. Kita ada yang bahasa Jawa lagi, ada bahasa Batak lagi, ada bahasa Indonesia lagi, ada bahasa bahasa luar negeri. Jadi kalau saya sebenarnya udah merasakan, saya manggil Tuhan, anak saya sakit demam berdarah 3, saya panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya tidak punya uang. 3 sekali demam berdarah. Jadi aku banyak dididik Tuhan, aku dibentuk. Saya bersyukur sama Tuhan. Suami saya dulu Kristen tapi belum sebenarnya dia Kristen, masih Kristen. Saya berdoa 3 tahun dijawab. Pulang saya dulu nggak mengerti. Padahal Tuhan baik. Waktu bagus-bagusnya kita dipanggil, ya bersyukur sama Tuhan. Jadi kalau saya puji Tuhan ya, sampai kemarin anak saya lari 3 tahun. Saya hanya berdoa, tidak mengadu paling ke Ibu Elia. Tolong ya Ibu, doakan anak saya si Andi itu pergi nggak tahu ke mana, pulang sendiri. Jadi kita bersyukur sama Tuhan. Itulah kita, jangan main-main. Jangan kita seperti yang dibilang Ibu Elia terkecoh gara-gara omongan dunia begini, begitu. Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan ya dan amin. Itulah kesaksianku. Semoga menguatkan bagi teman-temanku semua. Terima kasih Ibu Elia. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati untuk Bu Esther ya. Untuk Maria juga ya, biarkanlah Tuhan yang membimbing ya, pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan tidak pernah diam. Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, mari saat ini kita doa. Kita tutup doa ini, kita sudah selesai. Kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Bapa di surga. Mari saudara kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kesehatan, berkat kerohanian, biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awal-awal yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, buat terima kasih Tante. Ya, malam semuanya ya. Buat Pak Joni, Bu Lydia ya, Bu Esther, Bu Meska ya, Bu Maria, Josi, Ibu Sani, Rika. Selamat istirahat ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam.